ternyata bukan orang internet plus. Loyang rotinya begini nih. Ngeliat nyata. Iya. Kerja sambil denger cerita horor. Pas lagi ngeliat dari pohon rambutan ada yang turun, seret putih. Ngeliatin aku begini aja dari jauh. Di dalam ovennya itu, aku ngeliat ada sosok perempuan, tapi bukan yang di pohon rambutan ya. Di dalam oven itu. Di dalam oven, di pinggir oven, sosok perempuan berdiri. Aku gini. Ini udah lama kok ada perempuan, siapa gitu loh. Ngapain dia ada di dalam pabrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Runan di Q-Mystery, Everyone Has Story. Pada malam hari ini, aku kedatangan seorang yang lumayan sih kocak sebenarnya di tim, Pak Om Didi. Oh, Om Didi. Om Didi. Om Didi ya. Lengkapnya Fauzi Zuri. Ya Allah. Iya. Bin Zainal Arifin. Alhamdulillah. Om Didi, selama ini kegiatan Om Didi apa aja nih? Ya, diantaranya muter-muter Jakarta. Ngapain? Ya, usaha. Alhamdulillah. Terus? Ya, ada beberapa di antara usaha yang down, ada yang mulai menata kembali. Itu yang akan saya bahas nanti, tentang usaha yang down dan menata kembali. Jadi Om Didi, di tahun 2002, saya itu sekolah sambil kerja. Saya SMA. 2002 saya SMA kelas 3. Saya bingung kan. Mau ujian itu harus ngeluarin uang sekitar 1,5. Di tahun segitu kan kalau untuk itu besar banget ya bayar ujian. Sedangkan saya juga orang tua udah terserah deh Nan. Mau lanjut atau enggak sekolah, udah ibu sama bapak nggak mampu gitu kalau uang segitu. Akhirnya aku ngelamun nih di depan pintu rumah Om Didi ya. Sambil ngelamun, aku ingat banget abis sholat asar, aku ngelamun depan pintu. Aku berdoa, ya Allah nih nyari duit kemana ya 1,5 ya buat bayar ujian. Dulu depan rumahku kan kontrakannya. Kontrakan tuh banyak banget orang Sukabumi. Dia ngomong pakai bahasa Sunda gitu. Ih, iraha sih Runan teh ngelamun wae gitu. Kenapa Runan kamu ngelamun aja? Ini aku bingung. Sebentar lagi mau ujian. Harus bayar 1,5, tapi aku nggak punya duit. Gimana caranya ya? Ditawarin lah sama dia nih. Mau nggak kerja di pabriknya? Dia punya omnya punya pabrik roti sama donat. Mau nggak kerja di pabrik ini? Saya nggak bisa nyebut nama pabriknya ya. Pabriknya nggak jauh dari rumahku, Om Didi. Cuma sekitar, kalau jalan ya 10 menit lah. Deket banget di belakang rumah. Serius Om Heri? Iya serius, lagi nyari tukang packing. Tapi ini ya sistemnya apa sih? Per paket. Per plastik 25 perak. Mulai kapan aku bisa kerja? Ya udah kamu interview dulu. Ya karena aku masih sekolah kan. Interview nggak pakai lamaran, cuma datang doang. Hitungannya freelance gitu loh. Besoknya aku nemuin ke HRD-nya, ditanya, kamu masih sekolah? Iya, kelas berapa? Mau ujian Pak. Aduh. Kamu bukannya belajar, kok malah kerja? Justru saya kerja untuk saya belajar, saya gitu. Ya kok begitu? Ya saya nyari uang buat saya bayar ujian, biar saya bisa lulus sekolah. Akhirnya. Kamu sanggup? Sanggup. Berat loh kata HRD-nya. Ini part time. Satu piece itu 25 perak. Pada dibayangin aja satu piece 25 perak. Saya sanggup Pak. Yang penting kebutuhan untuk sekolah saya terpenuhi, saya bilang. Oke, bisa mulai kapan? Saya konsul ke orang tua saya dulu ya. Saya ngomong ke orang tua saya dulu. Pulang, udah girang tuh. Bu, Pak, dapat kerjaan nih, tapi gini. Sekolah lo gimana? Kan mau ujian. Ya kan, daripada nggak punya biaya, mendingan Unan sekolah sambil kerja.
dikasih waktunya kerjanya Pak Didi. Aku sekolah jam 12, pulang jam 5. Dari jam 5 sore, aku kerja lagi sampai jam 5 subuh. Bungkus roti. Akhirnya seminggu kemudian, udah tuh aku deal. Mulai Senin depan ya Pak, saya masuk. Oke, Senin depan. Ternyata aku tuh kerja di sana keenakan. Gajian yang lain tuh biasa kan 300, 350. Aku selalu over target. Aku dapat 500.000. Pas dapat 500.000 tuh udah seneng banget nih, tinggal ngumpulin sisanya lagi. Ataunya kepake lah, harus bayar listrik, ngasih orang tua buat beli beras, tersisa tinggal 250-an ribu gitu. Jadi pabrik rotinya itu adalah home industry Pak Didi. Rumah tapi dibuat pabrik, dan separohnya itu dibuat rumah si bosnya. Garasinya dibuat pabrik donat. Depan pabrik donat ada pohon jambu sama pohon rambutan. Sebulan pertama aku kerja nyaman banget, enak. Jadi mereka udah pada pulang nih, aku doang sendirian making. Lama-lama kan gak enak, namanya rumah besar, making sendirian kan iseng Pak Didi ya. Om, tambahin pegawai dong, aku iseng sendirian. Tapi gak apa-apa nih, ntar gaji kamu dibagi 2, digituin. Jadi aku tuh setiap hari selalu bikin 1.000 roti. 1.000 kali 25, berarti ya itu yang aku dapat gajiannya. Gak apa-apa deh daripada aku sendirian. Adalah waktu itu ibu-ibu nih ya. Tapi dia gak kuat. Dia paling jam 1 malam pulang. Sisanya aku lagi sampai subuh. Aku minta cari kek yang benar-benar bisa sampai kita pulang sama-sama. Sebab jam 4:30 itu karyawan lain udah datang, tapi cuma istirahat doang sebentar. Prepare-nya jam 7 baru kerja gitu. Kita cari lagi nih, perempuan lagi ternyata gak kuat, cuma sampai jam 3 pagi. Itu bertahan selama 2 bulan sih perempuan itu. Udah, gak apa-apa deh, aku tahanin kerja. Sebulan, 2 bulan, aman. Bahkan cabangnya tuh sampai udah tersebar di Rangkas Bitung, di Pandeglang, di Ciledug, di Tangerang udah banyak cabang-cabangnya. Dan selalu habis. Yang namanya orang usaha yang tadi dibilang tadi kan, ada naik ada turunnya. Sempat ngedrop nih turun. Satu outletnya tutup. Di Rangkas Bitung tutup satu outletnya. Plak. Beberapa bulan buka lagi. Tapi gak seramai dulu. Outlet di Rangkas Bitung tutup. Memang penjualan masih ada. Tapi gak seramai seperti dulu. Selalu habis. Ini masih banyak sisa gitu loh. Dan aku yang paling senang kalau udah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aku tuh ngikut nganter keliling-keliling ke Rangkas Bitung, ke Pandeglang, ke Ciledug, aku ngikut. Udah, outlet yang di Ciledug tutup. Fix tutup selamanya karena memang sepi, omset menurun. Yang tadinya ada Rangkas sudah tutup, sempat buka lagi, tutup total juga. 2 outlet tutup. Yang di Pandeglang bertahan tapi lama-lama tutup, habis. Yang di Tangerang tutup. Yang tadinya mereka fokus jualan roti bolong. Aku gak mau nyebut roti bolong donat gitu kan. Hanya fokus untuk jualan roti. Rotinya itu hanya dikirim dari warung yang kecil-kecil gitu Pak Didi. Tadinya ada roti eksklusif yang dititipkan ke mall. Tapi karena ada standarisasi yang gak bisa dipenuhi, gak jadi rotinya dititip. Padahal enak rotinya Pak. Aku yang packing. Sampai sekitar berapa ya? 5 atau 6 bulan gitu kan. 5-6 bulan udah terpenuhi nih duit aku nih buat bayar ujian. Karyawan juga dikurangin. Tinggal aku doang yang bertahan. Yang dipertahankan aku doang. Yang tadinya ada HRD,
ada bagian keuangan, semua dikurangin. Di-cut habis-habisan. Yang ada hanya saudara-saudaranya si Si pemilik, bos. si bos. Tuh nih, akhirnya hari aku ujian tiba Pak Didi ya. Aku izin dulu untuk ikut ujian. Makanya maaf nih, kepala aku botak begini nih. Bukan karena ini. Sebenarnya aku tuh dulu kerja, di sela-sela kerja aku sambil belajar. Tahu kan kalau pabrik roti, ovennya segede rumah, udah panas banget gitu. Nah ini lama-lama efeknya rambut rontok. Dan sering apa sih, megang tepung tapi nggak nyadar gitu loh. Ini sebenarnya bukan keturunan sih, karena itu juga aku stres. Tapi lebih ganteng. Iya, gantengan Pak Didi. Aku izin selama 1 minggu untuk ujian. Selesai nih, dipanggil lagi sama si bosnya. Nan, masih mau tetap kerja di sini nggak? Aku pikir-pikir dulu deh Pak. Aku baru lulus ujian soalnya. Ya udah, nanti kamu kalau udah ngambil ijazah, libur kan sekarang? Libur kan waktu itu sekitar 1 bulan. Tetap kerja ya. Tetaplah aku kerja Pak Didi. Tapi donatnya udah nggak produksi Pak. Tinggal rotinya doang. Otomatis yang bertahan cuma aku nih, pabriknya. Enak. Aku rasanya waktu itu sendiri tapi nyaman ya. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian gitu, aku ngerasa kok lama-lama ada yang berubah dari pabrik itu, dari home industry itu. Aku kan sensitif gini Pak Didi ya. Aku sendiri, jadi aku bungkus roti itu di sebuah kamar. Awalnya tuh, ini aku duduk begini nih, depan jendela terbuka, pemandangannya pohon-pohon jambu sama pohon rambutan. Belakangku pintu, ini roti udah berjejer semua nih. Karena aku udah terbiasa, aku langsung tetak lempar. Pas aku lagi ngelempar, tiba-tiba roti ada yang balik lagi, cek gitu. Terasa lemparannya? Kena leher. Aku nengok. Bukan lewat begitu aja, tapi terasa kena di leher ya? Kena di leher. Oke. Aku nengok. Siapa? Ada orang nggak? Aku kelilingin nih, kosong. Aku beresin roti yang di depan pintu. Lempar lagi, tahu? Cek gitu lagi. Siapa sih, iseng banget, jangan ganggu, jangan angkutin deh, gue sendirian. Aku gituin. Itu kejadiannya jam-jam berapa? Jam 3. Jam 3 pagi. Aku keluar lagi, nggak ada orang kan. Nah si bos tuh keluar nih. Kenapa Nan? Bapak tadi di sini? Enggak, saya baru bangun, dengar kamu teriak. Ada apaan? Ada nipuk saya pakai roti Pak. Ada orang nggak Pak? Nggak ada, udah pada pulang semua. Aku nengok begini, nengok kanan, nengok kiri. Nah, aku senyum. Nah, ya udah Pak, nggak apa-apa. Bapak tidur lagi aja. Aku beresin. Aku udah dapat sekitar berapa? 500-600an roti gitu kan. Aku udah merinding semua. Istirahat nih. Istirahat keluar cari makan gitu. Aku bungkus roti lagi sekitar jam 4. Jam 4 subuh aku lempar lagi. Ditimpuk lagi Pak. Duk gitu. Yang 3 kali. Aku kesel kan. Lo nimpuk lagi. Gue tutup nih pintu. Gituin. Padahal udah cukup lama bekerja ya kok setannya atau orang yang jahil itu baru kali itu. Baru kali itu saya bingung Pak Didi. Udah nih akhirnya saya buru-buru kan. Roti masih banyak tapi saya tinggal. Saya tinggal dalam apa sih? Loyang. Nah, pagi-paginya temanku nanya, ini kenapa roti belum selesai Nan? Mau dikirim? Saya ceritain gini. Ah, bohong loh. Apaan itu roti tadi 3 kali gue ditimpuk, saya gituin. Makanya tambahin temen lagi dong biar gak iseng. Lo mau gaji lo dipotong? Ya gak apa-apa lah daripada gue iseng sendirian, saya gituin. Tambah lagi laki-laki, sama gak kuat. Karena sistemnya yaitu freelance dan part-time. Kejadian pertama pada Om Didi ya, saya dilempar roti. Kejadian kedua, krak. Jadi ini meja Pak Didi nih, jendela. Saya lagi sibuk belakang pintu, pintu sama oven, area meja buat ngulenin roti. Nah pas aku lagi nyetreples, kan keranjang yang jarang-jarang tuh yang warna putih, tiba-tiba tutupnya mental, duk gitu. Aku langsung, halo, udah lama nih gitu kan. Kenapa baru ganggu sekarang? Aku gitu. Ada apa? Iseng nih, tutupnya aku balikin lagi.
Aku nyetoples lagi, aku lempar. Duk, mentah lagi tutupnya. Oke udahlah, kemarin gue ditimpuk, sekarang tutupnya terbang. Mau lo apa? Aku gituin. Gue kerja lo nyari duit, bukan mau nyari setan, aku bilang. Pada saat itu masih cukup berani ya ngadapin situasi yang lagi sendirian ya. Saya udah biasa, tapi semenjak itu ya jadi agak-agak gimana gitu. Karena memang kalau udah jam segitu tuh mereka udah pulang semua. Adonan roti udah numpuk di jalanan nih, di ubin udah numpuk, jadi kayak kereta gitu. Dan setiap jam 7 pagi memang harus dioper ke semua warung-warung Pak Didi, Om Didi. Aku kesal, aku tinggal lagi, marah lagi lah. Apa sih si pembuat rotinya nih, yang tukang rotinya. Ini apa-apaan, roti nanasnya masih sisa begini, sampai numpuk mau ke kamar mandi. Tadi malam kemarin aku timpuk roti. Sekarang tutup keranjangnya terbang-terbang mulu. Bohong. Ya terserah sih, aku bilang. Mau percaya mau enggak. Besok temenin kalau nggak percaya. Temenin nih. Enggak ada apa-apaan. Iyalah orang berdua, kalau sendiri ya saya digangguin terus. Saya bilang kayak gitu. Yaudah besok kerja lagi sendiri, habisin semua roti. Besok ada pesanan banyak banget, sekitar 3.000 apa 5.000 roti gitu. Lagi enak-enak. Krak-krak nyetoples, krak-krak, tiba-tiba aku nggak dengar suara lain juga, krak-krak kayak orang nyetoples juga. Aku nengok gitu. Aku nengok, dia masih dengar suara krak-krak kayak orang nyetoples. Aku keluar nih, ngeliatin meja roti. Kan di atas meja adonan roti ada apa? Loyang-loyang. Ternyata bukan orang nyetoples. Loyang rotinya begini nih. Ngelihat nyata. Iya, gerak-gerak sendiri kayak apa sih? Tahu kan? Maaf ini loyang roti ini begini. Dia gini nih. Bunyi. Karena meja rotinya kan dari kayu kan. Bunyi banget jelas. Dek. Aku kira suara staples. Aku diem aja. Udah dong, ini udah 3 hari gue digangguin terus. Apa sih maunya? Langsung dek, diem. Aku kerja. 3. Hari keempat, jendela, pohon rambutan, pohon jambu. Aku sambil denger radio malam Jumat nih. Yang bodohnya malam Jumat Pak Didi. Nggak ada pada saat itu malam Jumat. Jam 1, denger cerita horor. Kerja sambil denger cerita horor. Pas lagi ngeliat dari pohon rambutan, ada yang turun, seret putih. Ngeliatin aku begini aja, dari jauh. Kuntilanak. Begini ngeliatin aja nih. Aku aja ngomong, lo mau ngapain? Mau minta roti? Wajahnya? Nggak kelihatan, rambut semua. Mukanya nggak ada? Nggak ada. Jadi ini jendela, sekitar, ini jendela nih. Di situnya tuh, kuntilanaknya tuh, di jendela itu gitu. Jelas banget. Dia nggak nyentuh tanah, jadi ngambang begitu. Begini aja digoyang-goyang. Sambil begini. Aku udah kayak orang bego kan. Ngapain lo? Mau roti? Saya lempar nih. Ambil, saya gituin. Berani ya dalam situasi seperti itu ya? Ya kalau nggak gitu saya mau ngapain coba? Ini mungkin banyak orang yang membuat keberanian dari Mas Runan sendiri untuk melempar roti. Udah biasa. Karena udah biasa itu. Sebab teman-teman saya waktu yang masih ada donat selalu kayak gitu. Setiap ada, mereka tahu nih di pohon rambutan ada itu, dilemparin lah donat. Bahkan pernah goreng donat nggak matang-matang. Goreng donat hampir 2 jam nggak matang-matang Pak Didi. Dilemparlah ke arah pohon. Pas dilempar ke arah pohon, jangan ganggu ya. Ini nggak matang-matang nih. Matang langsung nggak lama kemudian. Aku juga gitu. Pas dia muncul dari pohon rambutan turun, seret, berdiri. Ngapain lo? Mau roti? Aku lempar. Tek. Pas aku lempar, hilang. Kerja lagi. Di hari selanjutnya, omset roti terus turun Pak Didi. Sepi. Di warung-warung juga roti nggak laku kan. Akhirnya diturunin lah yang tadinya dari 1.000, 2.000 tinggal 800-an atau 700-an gitu. Udah tuh. Aku bilang tumben roti dikit banget. Dari kemarin kan kamu tahunan. Sepi penjualan, banyak roti yang busuk. Terus gimana? Ya udah nih,
Ada orderan paling cuma 700, 800 gitu. Aku jalanin tuh segitu Pak Didi. Aku keluar nih, lagi anak-anak nyeter pas roti, aku krek. Tiba-tiba yang namanya oven roti, kalau orang yang pernah kerja di pabrik roti kan segede gaban. Gede banget, segede kamar gitu. Muter-muter kayak apa sih? Biang lala, tahu kan? Pak Didi biang lala itu yang komedi puter. Di apa? Di dalam ovennya itu, aku ngelihat ada sosok perempuan, tapi bukan yang di pohon rambutan ya. Di dalam oven itu. Di dalam oven, di pinggir oven, sosok perempuan berdiri. Aku gini, ini udah lama kok ada perempuan, siapa gitu loh. Ngapain dia ada di dalam pabrik? Setelah aku berbulan-bulan kerja, kenapa nih ada si perempuan gitu? Sambil duduk begini di pinggiran oven. Jelas wajahnya perempuan. Jelas perempuan. Kalau yang ini kan putih, ini enggak, hitam semua. Semuanya hitam. Mukanya jelas. Muka enggak, rambut ketutupan, hitam. Jadi apa ya? Ini oven nih, ini oven. Dia di pinggir oven begini, mepet sama tembok. Aku bilang jangan ganggu ya, gue mau kerja nih. Pantesan gue merinding terus, aku bilang. Aku packing lagi, pulang. Besoknya kan hari Sabtu. Kalau memang hari Sabtu dan Minggu, dulu kan aku ikut sering keliling. Sekarang karena donatnya nggak berproduksi, Sabtu Minggu aku beresin pabrik. Aku pel, bekas-bekas terigunya aku bersihin. Aku nyium, apa sih, kayak bau menyan gitu loh. Aku kan paling benci Om Didi ya. Aku paling benci beneran. Aku paling benci bau kemenyan. Nggak demen banget sumpah. Asli, mendingan bau iler atau bau apa gitu. Aku cari, bau menyan dari mana ini? Dari arah dapur, ke arah bekas tempat penggorengan donat, ke arah kamar mandi. Dari kamar mandi, berhenti di tempat aku bungkus, bau kemenyannya. Terakhir, baunya itu ada di oven. Dan ada bekas sisa-sisa orang bakar menyan. Padahal kalau pikir kalau pabrik roti itu kan bau rotinya itu kan luar biasa ya. Ini bisa dikalahkan dengan bau menyan ya? Bau menyan, sebab waktu itu kalau Sabtu Minggu libur nggak beroperasi. Aku ke arah pembakaran, oven. Di situ ada tempat apa sih, kayak orang menyan gitu loh. Yang dari tanah, yang dari tanah gitu, yang dari gerabah. Ini siapa yang begini nih? Kurang ajar banget dalam hati aku kan. Nggak begini caranya nih, aku bilang. Pantesan lama-lama kok banyak yang usil gue kerja. Nggak taunya memang dipanggil. Aku kesel kan. Pas hari Senin aku mau masuk kerja. Siapa sih yang bakar-bakar menyan? Maksudnya apa? Aku gituin. Tanya no sama si bos. Kalau udah urusan si bos aku nggak berani kan. Aku terus kerja nih. Tapi tetap bau menyan tuh seliuran mulu gitu loh. Aku bilang udah deh, gak usah percaya beginian. Apaan sih? Nggak enak gitu loh. Ini samanya nyuguh atau manggil. Aku kan kesel. Aku tinggal tuh roti belum selesai. Bodo amat mau selesai mau enggak, mau gajian mau enggak. Gue udah paling gak suka deh kalau cara-cara begini. Adalah tuh aku pulang nih Om Didi. Aku pulang, paginya roti mau dikirim belum selesai kan. Si Runan mana? Panggil. Dipanggil lah. Kenapa ini roti belum selesai? Saya nggak tahan Pak, bau menyan. Ini urusan saya. Kata bos saya. Kamu tinggal kerja aja. Urusan saya juga Pak. Saya yang bekerja. Tapi saya diganggu. Diganggu apa? Tuh di dekat oven siapa? Aku gituin. Tadinya nggak ada, tiba-tiba muncul sendiri. Bosku malah begini. Emang kamu ngelihat? Tuh perempuan, aku gituin. Pantesan aja di pohon rambutan biasa dia cuma sekali-kali nongol, sekarang malah sering. Maksudnya apa Pak? Nan, aku dibaik-baikin. Omset kita terus menurun. Dia pakai jalan pintas ya. Kamu mau nggak bekerja lagi di sini?
Nggak begini caranya Pak, aku bilang. Harus ada inovasi. Bapak dulu kan punya roti eksklusif. Eksklusif itu harus sesuai juga dengan rasa dan ukurannya. Dulu ukurannya sesuai sama rasa, sekarang enggak, diperkecil gitu loh. Ya orang kan kesel lama-lama. Kualitasnya jadi diturunin sama dia. Udah gitu, aku pulang nih, aku kesel kan. Kamu masih mau kerja nggak? Saya berhenti dulu deh Pak, kalau begini caranya. Nan jangan gitu, nggak ada orang lain lagi yang mau bungkusin roti gitu loh. Kebetulan juga ijazah saya belum keluar kan. Saya pulang sambil marah. Nah, ada ini bapaknya si AA atau mamangnya si AA, saya lupa. Saya nyebutnya Abah. Tiba-tiba si om ini, om yang ngajak aku kerja, Nan dipanggil Abah. Ada apaan Bah? Si Abah marah-marah. Sebab si Abah ini saudaranya si pemilik roti. Apa hak kamu marah-marah sama ini? Yang bakar menyan saya. Yang ngelilingin menyan saya, digituin. Hak kamu apa? Kamu cuma kerja, digituin. Abah, hak saya adalah biar nggak terjadi sesuatu. Kalian kan enak pulang malam. Tinggal saya sendirian, aku gituin. Nggak ada yang nemenin. Emang tiap malam saya digangguin, tahu Abah, aku gituin. Nggak gitu caranya, Nan. Kita juga masih butuh kerjaan. Saya juga butuh Pak, tapi nggak begini caranya. Ya udah terserah kamu. Hari Selasanya aku kerja nih. Pas aku kerja, si perempuan yang di oven ini di depan pintu kamar aku packing. Aku ngelempar roti, dek, tiba-tiba kayak bunyi, buk gitu loh. Aku langsung, ngapain? Dalam hati aku ngomong, ngapain lo keluar? Dia cuma kayak kasih aku sesuatu dong gitu. Yang tadinya cuma minta menyan, minta lebih. Lebihnya? Tumbal. Makanya aku padahal kok bisa dia minta tumbal itu ada pembicaraan gitu. Aku bicara batin. Dari batin ke dia. Aku udah langsung begini aja nih. Minta apa? Tumbal. Waduh. Aku langsung, tumbal apaan? Dia diem. Ini udah gak bener nih kalau kayak gini nih. Sebab segala sesuatu yang dimulai, yang kayak gitu tuh Pak Didi ya, ngelunjak. Kita kasih hati minta jantung. Biasa kan kalau di jalanan kita lempar rokok nih, tet. Besok-besok bukan rokok yang dia minta. Bisa minta yang lain. Aku ngomong, ini bukan urusan gue ya. Urusan lo sama yang manggil lo. Urusan gue cuma kerja. Tiba-tiba kayak kedengaran suara, buk gitu loh. Apa dibanting aku gak ngerti. Si itu hilang dan kembali lagi ke oven. Aku terus aja kerja bodo amat. Tapi merinding. Tapi udah gak konsen ya? Udah gak konsen, aku udah gak konsen. Aku buru-buru packing, sebodo amat nih mau rapi mau enggak, aku lempar-lemparin roti, aku bungkus langsung. Ini kenapa making roti gak rapi? Abah tahu nggak? Gara-gara kemenyan Abah tuh, aku gituin. Si cewek sialan ini sampai aku bilang, tuh di oven si cewek sialan. Bukan minta menyan lagi, apaan? Minta yang lebih tinggi dari menyan. Pakai bahasa Sunda kan. Ayah wae, kalau ngomong, ya terserah Abah. Udah, aku nggak mau kerja lagi, aku bilang. Kalau kamu nggak mau kerja, yang mau packing siapa? Susah nyari orang, susah kan aku bilang. Jangan mulai-mulai suatu hal yang nggak bisa diakhiri, aku gituin. Ya udah, Abah nggak bakar menyan lagi. Bener memang dalam beberapa hari nggak bakar menyan. Besoknya tetap lagi dikelilingin menyan. Kesel kan aku. Si itu muncul lagi. Mana? Apanya? Menuntutnya itu. Kalau kamu mau lebih dari ini mana, kata dia. Aku kan bingung. Ini kalau gue ngomong orang nggak percaya, kalau nggak diomongin gue yang tinggal sendirian gitu loh. Udah deh, akhirnya aku nyerah. Terserah ya. Kamu mau minta apapun, saya nggak bakal ngasih. Saya cuma bekerja di sini. Kamu minta sama orang yang manggil kamu, aku gituin. Pas habis gajian, waktu itu gaji terakhir aku berapa ya? 450 kalau nggak salah Om ya. Ijazah keluar. Aku ngomong, Pak,
saya minta maaf. Saya udah nggak bisa bekerja lagi di sini. Saya dapat kerjaan yang baru jadi waiters waktu itu. Part time juga tapi waiters. Terus gimana Nan? Bantu saya lah. Kamu kan dari awal di sini. Cuma kamu ngertiin kita, kondisi kita seperti apa gitu loh. Tapi Pak, saya udah dapat panggilan yang lebih enak. Saya udah wanti-wanti ke Bapak. Karena ada hal-hal yang Bapak lakukan kayak gini nih, ini jadi datang semua aku gituin. Yang di pohon rambutan jadi lebih aktif, yang si cewek di apa? Di oven jadi lebih agresif, minta yang lebih tinggi gitu. Aku ceritain kayak gitu. Masa sih Nan? Bapak kan nggak tahu. Tiap malam saya tuh digangguin terus kayak gitu. Bohong kamu. Ya terserah. Nanti kalau ada karyawan baru atau siapapun, Bapak aja yang tanya. Karena belum ada orang kan. Si Om ini yang ngajak saya nih, dia yang packing roti. Pulang pagi-pagi, lari. Cerita, iya Nan, nempo eta awewe. Rasain aku gituin. Makan tuh kerjaanmu, aku bilang. Hitam kan? Iya hitam semua gitu. Kayak orang kebakar ya, dia di oven. Dia ngapain? Ya itu ngomong mana gitu. Berarti semua orang bisa tahu apa yang diomongin si makhluk itu ya. Jadi bukan hanya orang yang kayak Mas Runan gitu bisa tahu, tapi umumnya orang yang bekerja dan bisa berinteraksi dengan itu. Makanya segala sesuatu hal yang kalau berlainan dengan hati, kalau bisa jangan gitu. Yang tadinya hanya minta menyan, tiba-tiba minta lebih tinggi dari kemenyan. Ada beberapa cerita yang mirip sama orang-orang yang berhubungan dengan berinteraksi misalnya dengan kemenyan dengan cara lain. Memang tuntutannya lebih-lebih. Dan itu dia selalu mana kayak nagih gitu. Setelah aku keluar, aku kan udah jarang nih ngelihat pabrik itu. Pas aku lihat udah nyatu dengan tanah semua, udah diratakan dengan tanah. Terakhir aku dapat kabar bosku itu pindah ke daerah mana gitu. Dan dia tadinya maaf ya badannya kayak Om Didi gini besar, kurus. Masih penting itu ya. Ada yang lebih parah lagi ya, saraf. Dan dia terlilit banyak hutang. Makanya segala sesuatu hal yang nggak bisa kita akhiri jangan dimulai. Apalagi berhubungan dengan yang gaib. Efeknya kan bukan ke dia langsung, tapi ke orang-orang yang di belakangnya. Mending kalau langsung ke dia. Mending kalau nyawa dia yang diambil. Nah kalau kita, ya. Nah, jadi itu Om Didi pengalaman aku yang aku bilang dari minta kemenyan lalu minta tumbal. Terus terakhir aku belum lama ini juga dapat kabar kalau beberapa tahun yang lalu lah mungkin, kalau si abahnya itu udah nggak ada. Oh gitu. Wajar nggak adanya? Wajar sakit biasa. Ya aku sih udah dalam hati, udahlah aku nggak mau apa-apa lagi gitu. Kalau kata orang-orang nggak apa-apa bakar menyan kan wajar, bagiku nggak wajar. Iya, ini aku menyinggung sebuah warung makan yang cukup dikenal. Sampai-sampai banyak orang nggak habis pikir gitu loh. Warung sekecil itu tapi yang ngantri luar biasa. Jajaran mobil gitu ya. Sampai orang makan itu ketagihan terus, datang. Sesuatu ada yang melihat. Ternyata katanya di atas dia punya warung makan itu, di atapnya itu Eternit, ada makhluk yang ileran gitu loh, yang waring iler terus gitu. Itu katanya yang membuat warungnya laris. Ada yang namanya penglaris. Ada yang namanya aku lupa, penglaris. Ada yang namanya penarik. Aku lupa deh penglaris atau apa gitu. Ada yang namanya pemikat gitu. Pemikat. Kalau yang dia itu bukan penglaris. Tapi ini, aku lupa ada 3 macam tuh. Kalau penglaris itu segala macam kayak tadi tuh laris. Ada penglaris pengasihan. Kalau penglaris itu netes ilernya. Ponakanku juga ngelihat. Ponakanku biasa makan bakso di situ nih.
Om Didi tahu kan kalau tukang bakso tuh buka biasa siang, buka jam 8 pagi. Tukang bakso jam 8 pagi. Karena keponakanku kalau udah suka bakso tuh, dia lupa baca doa waktu itu makannya kan. Pas ke tukang bakso itu, dia naik motor sama ibunya, "Mah yuk makan bakso yuk, udah buka kali ini." Si bang itu gitu loh. Pas sampai depan gangnya dia ngeliat genderuwo di depan gang warungnya, jatuh sama kakakku berdua. Katanya pas setelah ditanya, genderuwo itu adalah penglarisnya si tukang bakso ini. Dan keponakanku udah nggak mau makan lagi. Jadi ada penglaris, ada pengasihan. Kalau pengasihan gini, aku jualan, Om Didi jualan. Tadinya orang mau ke aku nih, tiba-tiba Om Didi, karena rasa kasihan. Walaupun rasanya nggak enak. Tapi kalau penglaris itu rasanya nggak enak, tapi karena diilerin, masuklah rasa-rasa yang bikin enak. Iya, makanya kok bisa ya dengan ileran begitu bisa membuat daya tarik konsumen itu datang. Namanya gaib. Gaib kan nggak bisa kita duga. Aku juga punya, nggak mau ngomong deh. Ada salah satu rumah makan. Pas aku lagi mau berangkat ke suatu tempat, aku nyium kayak bau kembang gitu loh. Aku cek, aku undus. Di depan rumah makannya tiba-tiba ada kayak areng sama kembang kuburan. Bekas apaan? Iya, ternyata kalau setiap malam Jumat ritual. Maaf Om Didi, sebentar lagi. Depan rumahku juga sama nih, ada orang yang jualan makanan. Dulu ya, setiap malam Jumat tuh selalu bau menyan. Aku benci banget, aku bilang kebiasaan jualan normal aja. Emak gue juga pedagang nasi, kalau memang kualitas nggak dikurangin, dicari kalau sampai pelosok. Ngapain bakar menyan segala macam, nggak ada guna gitu loh. Yang penting rasa sama kualitas dipertahankan. Aku benci banget kayak gitu tuh Pak Didi. Bahkan waktu di Jogja ada satu tempat, temanku penasaran, ini tempat padahal kumuh banget, masrunan ya, ada apanya? Aku ngeliat di atas meja kayak ada monyet gitu. Oh itu dia pakai monyet buat ininya. Nah masalahnya kan kalau kembali kepada ileran, kalau si makhluk ini sudah cukup atau berperan dalam kuliner atau makan di situ atau warungnya itu, rasa dari menunya itu jadi kurang kan, karena sudah menurut banyak orang kata terhisap kualitas rasa menunya. Tapi ini kok enggak. Bukan rasa menu yang berkurang, rasa tetap. Tapi ini ibaratnya kayak orang napelet gitu loh. Makanya kalau orang makan kan selalu berdoa dulu. Ternyata dalam kata lainnya setan tuh gampang diperintah ya. Iya benar. Untuk pengarisan atau untuk segala macam memang pakai kekuatan mereka. Termasuk yang tempat pabrik roti itu, yang awalnya pakai menyan, minta yang lebih tinggi. Jadi tuh Om Didi, kalau kita memang usaha lebih baik ya lurus-lurus aja lah. Kalaupun nanti memang udah jatahnya sukses ya kita bakal sukses. Jalannya sukses ya sukses. Jadi itu pengalaman aku Om Didi waktu aku SMA di tahun 2001 atau 2002 itu tepatnya. Dan sekarang pabriknya itu udah jadi perumahan. Perumahan yang terkenal banget dekat rumah aku. Iya. Semoga ada manfaatnya Om Didi ya. Jadi kita berusaha dengan yang lurus-lurus aja, nggak usah perlu bantuan jin, setan atau apa gitu, atau penglaris atau pesugihan, nggak perlu Om Didi ya. Tapi kalau aku sih kalau lagi ada masalah atau kepingin ngebangkitkan semangat, biasanya nyanyi. Apaan tuh? Ya oh Tuhan, gitu aja. Jadi ku cinta dia, ya, dianya enggak. Ya itu dia. Kadang-kadang aku agak sedikit plesetin. Oh Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Nah, aku mainkan kata-kata itu sehingga membawa motivasiku untuk nggak berhubungan dengan yang namanya magic atau setan. Yakin aja mah lurus. Jadi itu Om Didi ya. Semoga ada manfaatnya cerita aku pada malam hari ini Om Didi, bahwa segala sesuatu usaha ya lurus-lurus aja. Ya. Jangan pakai bantuan jin, dukun atau penglaris. Iya. Ya. Nggak percaya juga aku. Nah, kalau kalian suka cerita pada malam hari ini, tolong di like, komen, dan subscribe. Om Didi punya itu Instagram? Ada. Apa? Om_DIDIDI atau di YouTube-nya Lapak Om. Nah tuh ya, ada di deskripsi nanti.
Silahkan di follow dan di subscribe. Om Didi terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam doa. Siap. Ya. Oke, terima kasih Om Didi. Kembali lagi terima kasih. Kembali lagi saya bilang tolong di like, komen, dan subscribe. Juga di share. Aku Runan Handoyo. Om Didi. Q Mystery, everyone has story. Thank you.